Mana kemarin sistem virtual gift-nya itu terasa janggal banget ya kan. Kami warga awam itu juga udah tahu ya kalau itu semuanya settingan. Kami warga TikTok jagat raya udah paham kalau itu semuanya sudah settingan dari pihak indosiar. Nih ya salah satu. Halo sobat, Waudin di sini. Waudin kembali untuk mereaction video-video yang sedang viral di Indonesia. Kali ini Waudin akan mereaction ya video tentang ramainya ya ataupun kontroversialnya Dangdut Academy 7. Dan kali ini Waudin akan mampir ke channel band channel dan akan mereaction video yang berjudul Tasya pingsan, juaranya dicabut TV, Deddy Corbuzier boykot Indosiar dari TV, acara DA7 tutup selamanya. Apakah memang benar? Saya penasaran dengan videonya. Langsung saja kita ke videonya, gaskeun. Ya kalau aku jadi jurinya ya aku pilih Valen. Kita bisa lihat kok yang menang, yang dari hasil penjurian yang keluar belum tentu yang juara satu yang terkenal. Iya. Ayo dulu juara. Gift tuh bikin kita stres jurinya, malah bikin kita itu mules. Bener loh, mendingan keputusan dari juri deh kalau gua suruh pilih. Ke virtual gift, aduh, kacau kayak kemarin. Apa nggak kita tanggung jawab sama Indosiar? Kita pulang, mereka udah pulang nyenyak tidur di rumah, kita masih suruh kumpul. Terus kenapa nggak ada yang keluar? Kena lagi Ibu Mae, gue, Bunda Lesti, apa nggak kena? Juara yang tidak diakui oleh netizen yaitu adalah julukan untuk Tasya yang baru saja memenangkan Dangdut Academy Indosiar Season 7 dengan penerima gift terbanyak daripada peserta lain. Tapi tunggu dulu, kita tidak boleh terlalu cepat berspekulasi karena kita harus menunggu apakah benar ada kecurangan dalam gift yang dia terima atau ini hanya konspirasi dari sebagian orang untuk menggagalkan kemenangan yang dia terima. Ora isin apa piye iki kelakuane juara siji sing pendukungi goib kabeh. Wong kate konser kemenangan ae nggawa piala, nenteng-nenteng piala, kate pamer apa piye. Sing delok konsermu lho mik saitik nduk, enggak isin ta. Engkau todus kana bentak ningku konser Valen di April, banyak orang sih datang ningku konser Valen di April. Ada tak sombong enggak pendukung bing bentak todus kok bing. GIF itu cuma strategi marketing dari Indosiar. Mereka tahu kalau orang Madura punya sifat tidak mau kalah. Jadi pihak Indosiar sengaja memberi GIF palsu ke Tasya agar pendukung Valen terpancing untuk memberikan gift yang lebih banyak ke Valen. Secara logika, mana mungkin ada orang yang memberikan uang sampai 80 juta de Sultan secara cuma-cuma hanya untuk mencantumkan nama, tanpa membawa nama brand atau perusahaan yang mereka miliki. Itu sangat tidak masuk akal. GIF itu cuma strategi marketing dari Indosiar. Mereka tahu kalau orang Madura itu punya sifat tidak mau kalah. Jadi, pihak Indosiar sengaja memberikan gift palsu ke Tasya agar pendukung Valen terpancing untuk memberikan gift yang lebih banyak ke Valen. Secara logika, mana mungkin ada orang yang memberikan uang sampai 80 juta de Sultan secara cuma-cuma hanya untuk mencantumkan nama tanpa membawa nama brand atau perusahaan yang mereka miliki. Itu sangat tidak masuk akal, kata Afan ini. Sebaliknya, para pendukung Valen yang memberikan The Sultan hampir semuanya menyantumkan nama brand atau produk mereka masing-masing. Gunanya jelas, yaitu agar brand atau perusahaan mereka itu semakin dikenal banyak orang. Der Ibu Harsiwi Ahmad alias Ibu Siwi, Direktur Program dari Pertelevisian Indosiar, dan Bapak Imam Sujarwo, Direktur Utama dari Pertelevisian Indosiar. Tolonglah diperbaiki sistem dari kompetisi DA7, terutama yang di bagian Grand Final. Masa iya penentuan juara dari DA7 Academy itu berdasarkan sistem virtual gift? Mana kemarin sistem virtual gift-nya itu kerasa janggal banget ya kan. Kami warga awam itu juga udah tahu ya kalau itu semuanya settingan. Kami warga TikTok jagat raya udah paham kalau itu semuanya sudah settingan dari pihak Indosiar. Nih ya salah satu contohnya, masa ada nama Leonardo mau mengirimkan The Sultan yang harganya. Nah jadi ya teman-teman, ini semakin panas dan ramai ya tentang Indosiar menggunakan virtual gift ya tentang penilaian juaranya.
Nah, jadi ya teman-teman, inilah merupakan salah satu mungkin terobosan baru dari Indosiar, tapi mengandung pro dan kontra ya terkait dengan penilaian dari virtual gift ini. Dan banyak ya yang mempertanyakan kenapa menggunakan virtual gift, ataupun ya sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa orang mana sih yang rela ya memberikan gift berjuta-juta kepada Tasya ataupun kepada Palen ya teman-teman. Mungkin inilah salah satu trik marketing dari Indosiar untuk menaikkan Indosiar ya teman-teman. Jadi ini masih kita teliti ya tentang penggunaan virtual gift di partai final Dangdut Akademi 7 ya teman-teman. Sekitar 60-70 juta itu mau mengirimkan secara cuma-cuma tanpa embel-embel nama personal brandingnya dia, medsosnya dia, atau brand produk usahanya dia. Dia hanya memberikan nama Leonardo begitu saja untuk Tasya Tangerang Selatan. Itu kan hal yang bodoh. Ini menurut aku nih ya. Nih, dengerin. Tasya itu termasuk peserta yang tidak diperhitungkan di Indosiar. Menurut aku. Indosiar tuh awalnya tidak memperhitungkan kehebatan Tasya dengan pendukungnya. Kenapa? Ya sebenarnya Indosiar itu awalnya itu mempertahankan Tasya, yang mempertahankan aja gitu. Ini menurut aku. Kalian pernah lihat gak? Tasya itu termasuk peserta yang gift-nya paling rendah. Kita sepakat sesuai temanya, tidak lagi mengangkat juara 1 dan juara 2 karena emang udah benar, udah ketuk palu. Kita bahas virtual gift-nya. Jadi Bang, mengikuti yang lagi trending viral, saya itu sampai nggak percaya, akhirnya ngecek sendiri itu Bang. Nama-nama pengirim desultannya dari Tasya itu memang benar-benar berada di kolom Google dengan pencarian 45 nama bayi laki-laki yang bermakna gagah dengan 2 unsur kata. Dari 1 sampai sekian itu runtut loh Bang. Runtut itu. Kalau Abang nggak percaya silakan aja cek Bang. Silakan cek. Kata kuncinya apa kata kuncinya? 45 nama bayi laki-laki bermakna gagah dengan 2 kata kaitan. Real itu Bang. Dari 1 sampai sekian itu nama-nama desultannya. Terus saya sudah pernah dari semalam saya itu masuk ke komentarnya room orang, malah dibilang itu urusan Anda lah katanya, karena mereka belum mencoba mencari. Lah ada juga yang membalas komentar begini. Itu memang sengaja sultan-sultannya Tasya, Arya Kurama Baskara Arjuna Perwira. Iya Bang, real Bang. Dari Google Bang. Ini kalau ndak bot namanya apa lagi? Kasus Indosiar dan Tasya DA7 memicu polemik panas di ruang publik. Dugaan ketidakadilan penilaian membuat nama Tasya terseret, sementara Indosiar dituding abai terhadap transparansi kompetisi. Alih-alih meredam, sikap bungkam justru memperbesar kecurigaan publik bahwa ada permainan di balik layar. Tadi itu nurnya Lesti Kejora itu ada di si April. Valen itu titisannya Rhoma Irama, Haji Rhoma Irama. Nurnya Haji Rhoma Irama itu ada di si Valen. Ini kan yang juara 2 sama juara 3, bahkan yang gak juara itu kan lebih viral daripada yang juara 1. Ada yang julid dong dibilang katanya kayak gini. Biasanya kalau habis kompetisi ya terus viralnya berlebihan, disanjung-sanjung, biasanya ramenya cuma bentar, nggak mungkin lama, cocot. Itu namanya bukan analisis, bisa jadi karena kalah pamor atau kalah kualitas, ya nggak sih? Yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. Betul, saya tidak memungkiri yang dari situ. Karena ini kemenangan sudah ditentukan melalui masyarakat, sudah kayak pilpres kan. Jadi bukan dari kualitasnya, kemenangan ditentukan melalui masyarakat, ya kan? Cuman yang menurut saya itu aneh ya, yang menang seharusnya kan merayakan. Terus sekarang mana yang merayakan? Para sultan-sultan yang mendukung Tasya itu mana? Kenapa virtual gift yang diberikan kepada Tasya kita tidak bisa melacak siapa orangnya, mana akunnya? Sepertinya
Nah, itulah ya teman-teman pembahasan dari band channel tentang Tasya pingsan juaranya dicabut TV. Deddy Kombuzer Bokyot Indosiar dari TV acara DA7 tutup selamanya. Nah, jadi ya teman-teman, kenapa sekarang masih diperdebatkan ya tentang penilaian melalui virtual gift. Nah, jadi ya ada yang berspekulasi ya tentang bahwa penilaian ini merupakan settingan untuk menaikkan brand Indosiar. Memang sih kalau misalkan dipikir lagi pakai logika ya teman-teman, ada seseorang yang menyantumkan atau memberi gift ya sebesar 75 juta tapi tidak mencantumkan brandnya. Nah, ini apa ya? Siapa yang berani mengirimkan uang sebesar itu ya teman-teman? Orang kaya pun berpikir kalau misalkan mau menyumbang pastilah harus ada timbal baliknya, yaitu dengan mencantumkan brand. Ini tidak hanya mencantumkan nama, tidak dengan brandnya. Inilah ya yang menjadi pertanyaan besar dari para netizen ya terkait virtual gift yang dilakukan oleh Indosiar. Jadi mungkin ini Indosiar harus dipelajari lagi ya ke depannya agar mungkin bisa secara tertata ataupun secara terbuka ya teman-teman tentang penilaian dari virtual gift agar tidak mengandung pro dan kontra ya. Wajar sih kalau ada pro dan kontra, wajar, tapi lebih baik tertata ataupun lebih terbuka agar yang mungkin mempertanyakan bisa lebih paham ya tentang hasil dari virtual gift ini, apakah memang ini settingan ataupun emang benar real adanya ya teman-teman. Ya mungkin kedepannya Indosiar lah bisa lebih baik lagi. Oke lah teman-teman, cukup sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Udin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.